Kak, mungkin terakhir dong soal dilaporkan dokter Gladys juga mungkin. Apa itu? Yang itu. Tapi itu kan Oke, termasuk Bang ini Mario respon juga dari dilaporkan kan. Nikita Biar Mirzani aja lah, teman-teman orang mau ya. ngelaporin siapa aja laporin aja. Karena itu anak sudah tersadarkan. Tuh sempat menangis ya, nangis liat Loli, saya peluk Loli. Kamu sabar nak, kamu kuat nak, saya bilang gitu kan. Bahwa klien kami telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024. Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya guys-guysku ya. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari info menarik apa di dunia entertain, teman-teman. Jadi ada beberapa informasi menarik yang kali ini pengen aku bahas sama kalian. Ya pastinya soal kasus yang lagi rame nih, soal Loli dan juga ibunya dan juga Fadel ya. Kemudian ada juga nanti informasi mengenai kasus yang beberapa waktu yang lalu pernah tren ya, pernah viral tapi akhirnya di saat ini juga lagi naik lagi teman-teman. Terus ada lagi nih momen mengembirakan, momen romantis dari dua pasangan yang belum tahu nih sudah menjadi pasangan atau masih PDKT-an aja. Yuk, daripada kita terus bertanya-tanya, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oke, ini yang pertama kita langsung ditunjukkan gitu ya, soal kasusnya Loli ya teman-teman ya. Ini ada Fadel tadi. Nih, ini Fadel, terus kemudian yang bikin kita terkejut ada fotonya Loli dengan ini laki-laki agak bule ini ya. Yang itu juga ikut dikomentari sama ibunya Loli, teman-teman. Tuh, katanya kalau katanya si Fadel ini, nih katanya cemburu enggak juga, karena kalau cemburu dibilang cemburu enggak, karena yang nemenin dari awal dia sendiri, sampai sekarang itu gue, yang saat ini dia sendiri. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Lihat deket banget nih, jadi aduh lucu banget deh. Ngemes ya, pengen Gemes jadi banget. pengen jadi nama Saya anak. pengen punya anak Tuh. lagi, tapi nggak tahu nih bapaknya siapa ya. Kak, mungkin terakhir dong soal dilaporkan dokter Gladys juga mungkin. Siapa itu? Yang itu. Nggak tahu. Tapi itu kan Oke, termasuk Bang ini Mario respon juga dari dilaporkan kan. Nikita Biar Mirzani aja lah, teman-teman orang mau ya. ngelaporin siapa aja laporin aja. Aduh, ini mau respon laporan dari orang-orang yang ingin melaporkan teman-teman. Iya. Loli sama manusia Iya. yang jelas. Taunya ganteng nih. Ya, iya dong, itu baru anak Nikita Mirzani. Itu sama bule kah apa emang sama Yang bule? kemarin Rasman datang ke Polres terus Iya, sama masih keluarga nyari-nyariin Laura. nyari-nyari. Terus masalah kasus sama ayahnya Fadel. Kenapa? Maksudnya si Rasman masih datengin Polres juga Ya menanyakan. kalau Rasman kan memang rumah keduanya Polres Jakarta Selatan. Jadi Aduh. kalau dia datang ke sana ya biarin aja. Ya mungkin dia memang rindu oke. sama Polres Jakarta Selatan kan nggak tahu. Ya udah. Masalah laporan kemarin keluarganya Fadel datang ke Polres kemarin nih. Pengen kayak ibaratnya Kaniki di penjara terus. Pengen di penjara gitu. Oh pengen ya? Iya. Penjarain lah kalau bisa. Nah gimana tuh tanggapannya tuh kemarin tuh? Ya ibaratnya sampai papanya Fadil kayaknya benci banget gitu. Nggak usah dia benci sama saya benci juga sama dia ya. Nah, sebelum ya buat keluarga binatang ya kalau mau ke Polres atau kemana ya bawa mandi dulu gitu ya ke dokter gigi Devia, kalau enggak bibirnya kasih lip serum by Nikita Mirzani biar nggak itu banget kayak Juni Asin ya. Tapi kalau Untuk Laura sendiri gimana? kondisinya saat ini. Loli itu baru selesai BAP ulang. Ini kita memberikan Ya, jadi kita komentarnya tunggu aja soal hasilnya. kondisi Loli, teman-teman. Karena itu anak sudah tersadarkan. Waduh, tersadarkan. Jadi dia minta di BAP ulang. Oh, ini ada menarik teman-teman. Jadi memang sebelumnya ini Loli sempat kabur ya teman-teman ya. Kalau yang dijelaskan oleh Nikita Mirzani tadi kan kondisi saat ini. Kalau ini, jadi gini, sebelum bersama dengan ibunya lagi, Loli itu sempat kabur teman-teman. Sampai-sampai Nikita Mirzani itu kaburnya kan ke kuasa hukumnya Fadel gitu loh. Terus sampai-sampai ada isu yang mengatakan si Loli ini akan diadopsi gitu. Terus direspon, pernah Nikita Mirzani itu merespon ambil aja gitu loh, kalau mau ambil itu ambil aja. Bahkan saking nggak tahu ya ini cuma jadi niatan yang tulus dari mereka atau memang sebatas omongan aja gitu ya. Kalau katanya itu Rasman dan juga istrinya sudah sempat membuatkan kamar atau menunjukkan kamarnya yang nantinya untuk Loli, katanya seperti itu.
Miris, sangat miris. Saya waktu itu sempat menangis ya. Nangis lihat Loli, saya peluk Loli. Kamu sabar nak, kamu kuat nak. Saya bilang gitu kan. Mungkin ini jalan hidup kamu, dikasih Allah. Jadikan ini sebagai ujian buat kamu. Insya Allah nanti bakal berbuah manis dengan kesabaran kamu ini. Telah melaporkan oknum dengan inisial NM dan kawan-kawan ya, telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Kemudian pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Wah. Saya Julianus Paulus Semiring, sarjana hukum yang merupakan penasihat hukum dari Dr. Reja Gladys berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Desember 2004 bahwa klien kami telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024 di mana klien kami telah melaporkan oknum dengan inisial NM dan kawan-kawan ya, sekali lagi saya tegaskan, dengan inisial NM dan kawan-kawan yang diduga kuat ya, telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, kemudian pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Klien kami telah menyerahkan bukti-buktinya sebagai pemenuhan alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Artinya apa? Bahwa klien kami telah memenuhi bukti-bukti itu dan kami pastikan ini akan mendapatkan tersangka-tersangka sebagaimana yang kami laporkan. Sesampainya di sini, wartawan mewawancara, saya nggak ngomong, hanya diam, saya kasih sedikit-sedikit pengertian aja, saya sampai ke belakang. Saya duduk, ngobrol, wartawan datang, tiba-tiba dia nongol. Dia marah-marah di luar, kita lagi konseling. Wartawan dimaki-maki, kita dimaki-maki. Saya tanya, ada apa loh? Saya didorong, istri saya dipukul. Kok dia bilang pula kami menganiaya dia? Kalau saya mengeroyok dia, selesai dia. Habis. Saya menunggu laki-laki, bukan perempuan, makanya saya diam. Ada videonya, ada semua CCTV kok. Dan saya tidak melakukan perlawanan karena saya merasa tidak mungkin saya dipukuli dia. Saya melerai dia karena menghina istri saya. Dan kami udah capek dihina, dia pukullah saya, maka berdarah. Dan itu di depan Ibu Kanit. Dan itu di depan penyidik. Dan itu di depan wartawan. Dan ada rekamannya lengkap. Saya buat LP, buat visum. Selesai. Nggak ada pilihan, Pak Kapolres, Pak Ade Rahmat, dan Pak Kasareskrim. Lalu abang kan akhirnya semalam buat laporan ya? Buat laporan ke Nikita Mirzani? Iya, saya laporkan Apa dia laporan? dugaan penganiayaan pasal 351. Penganiayaan dan ini berdarah. Iya. Ada buktinya, ada CCTV-nya, semua ada. Dan dia melaporkan abang Penculikan, terus katanya saya penganiayaan, katanya saya dengan istri saya pengeroyokan. Pengeroyokan. Kalau kami keroyok, selesai. Iya, iya. Tapi kan dia gede bang. Siapa gede? Nikita, kan dia gede. Gede yang mana? Depannya gede. Nah, kan, artinya dia bisa melawan dong. Lalu abang kan akhirnya semalam Oke teman-teman, jadi kalau kita bicara seorang Nikita Mirzani itu kan mesti beliau ini penuh dengan kontroversi ya gitu. Tidak cuma kasusnya Loli aja, jadi dia ini juga akan dilaporkan atau sudah dilaporkan gitu sama kuasa hukumnya Fadel ya, sama seorang dokter juga yang melaporkan Nikita Mirzani gitu atas sebuah kasus. Memang ini bukan kali pertama. Kalau kalian mengikuti perjalanannya Nikita Mirzani itu penuh dengan lika-liku seperti ini, seringkali dilaporkan gitu ya, bahkan pernah di penjara juga. Itu pengakuan dari Nikita Mirzani. Kamu bilang aku divonis bersalah masuk penjara bukan karena kesalahanmu. Ya. Nah, boleh cerita itu? Oh, pertama kali di penjara itu, jadi itu pertama kali di penjara. Iya. Emang pernah di penjara berapa kali? Ada 2 kali. Oh, oke. Yang kedua itu cuma 2 hari. Yang pertama. Yang pertama itu aku lupa, itu aku lagi banyak-banyaknya program.
Jadi teman aku itu selesai aku syuting Jakarta Belum Tidur, aku datang ke daerah Kemang, namanya Army. Waktu itu teman aku, sahabat aku sebetulnya, udah kayak kakak sendiri. Dulu pakai BBM, jadi dia BBM aku, dia bilang kesini dong segala macam. Oke, jadi selesai aku syuting, aku kesana, dia lagi sama pacarnya. Itu berjalan seperti normal aja. Itu kafe normal-normal aja, kita minum segala macam. Dan aku nggak tahu 1 jam setelah itu tiba-tiba dia panas, dia datang ke aku, dia bilang, nih lo lihat tuh cewek di situ tuh nunjuk-nunjuk gue, yang mana gitu kan, yang itu, emang kenapa? Iya dia ngeliatin gue lagi ciuman sama Daniel, dia bilang gitu. Oh gitu, langsung tangan aku diambil, dibawanya ke sana, dia tiba-tiba langsung nonjok itu perempuan dari Bandung. Aku misahin segala macam, pokoknya intinya di situ aku misahin, tidak ada sama sekali aku gebuk orang. Nggak tahu kenapa 2 bulan kemudian ternyata ada laporan polisi. Aku lagi syuting itu juga Jakarta Belum Tidur sore, waktu itu aku syuting sama Muammar MK. Setelah itu aku dapat surat panggilan, tapi surat panggilannya sebagai saksi. Setelah aku menjadi saksi, aku datang ke Polda Metro Jaya. Ternyata dari situ aku tidak boleh pulang lagi. Aku tanya kesalahan aku di mana, tapi mereka tidak bisa memberikan alasan. Dia bilang ya tunggu aja. Waktu itu aku diantar sama produser, sama pokoknya tim kreatif dari Jakarta Belum Tidur gitu. Mereka semua bisa menjadi saksi dan aku kebingungan di situ loh, kenapa saya nggak boleh pulang Pak? Saya kan cuma jadi saksi di sini gitu. Habis itu aku dibawa turun ke bawah, aku coba untuk telepon orang tua aku kan. Orang tua aku datang segala macam, papa datang. Aku bilang aku nggak tahu Pak gitu. Aku dituduh katanya aku yang pukul. Padahal aku udah bicara di BAP bahwa yang mukul tuh bukan aku gitu, dan aku minta diperlihatkan CCTV. Sering berjalannya waktu, CCTV pun tidak dilihatkan sama sekali. Aku ditaruh di situ kurang lebih 2 bulan dan akhirnya katanya mau masuk ke persidangan. Setahun kemudian memang iya ada persidangan setelah itu. Dan aku pun masih nggak ngerti kenapa saya jadi terdakwa gitu loh. Sementara temanmu yang mukul itu? Dia nggak tahu kemana gitu. Singkatnya akhirnya kamu diputus bersalah? Diputus bersalah, tapi 2 tahun kemudian baru keluar lagi surat dari kejaksaan bahwa aku harus dipenjara lagi. Kurungan yang kurang lebih 1 bulanan gitu. Kamu jalani? Ya harus dijalani. Jadi 3 bulan? Daripada aku keluar duit. Jadi selama di dalam penjara Polda pun aku banyak sekali orang yang datang kayak, lo mau bebas nggak dari sini? Kalau mau bebas ya dulu lagi zamannya iPhone 6, beliin iPhone, beliin ini. Kayak aku, oh ini nonsens banget gitu. Kok aku nggak salah tapi aku harus bayar. Gitu. Dan akhirnya jadi aku kamu mempertahankan prinsip ya bahwa kamu tidak bersalah, kalaupun harus ditahan kamu jalan. Ya tahan aja. Bahkan aku yang malah pas aku dapat surat dari Kejaksaan Jakarta Selatan datang ke rumah, aku tuh malah udah packing sendiri bawa ransel. Aku bilang hari ini saya mau dipenjara. Waduh. Mereka menawarkan kita bisa kok bicara dulu, nggak mau. Harus berapa lagi uang yang dikeluarkan? Secara mental waktu itu kamu siap di penjara? Karena keluarga aku tahu sih, keluarga aku tahu bahwa aku tidak salah. Jadi ya udah jalanin aja. Oke, jadi itu respon dari Nikita Mirzani teman-teman yang menceritakan waktu itu dulu beliau pernah 2 kali dipenjara gitu dengan kasus yang beliau juga nggak tahu sebenarnya. Makanya kalau kita bicara soal kasus-kasusnya Nikita Mirzani itu banyak lah kontroversi sekali gitu loh teman-teman. Banyak laporan yang dilaporkan oleh orang-orang kepada Nikita Mirzani, tapi ya itu dengan beliau yang oke gitu saya hadapi kayak gitu. Luar biasa sekali memang. Dan kita agak beralih sedikit, tapi kasus yang masih berlanjut juga kali ini teman-teman. Bukan Nikita Mirzani lagi, tapi tuh ini soal dari Agus. awal juga Agus kecewa karena kan Pak Densu ini Agus kenal orang yang sangat bijaksana, dermawan gitu kan. Karena kan dia yang paling inilah kalau menurut Agus gitulah ya kan. Tapi sekarang dia itu melakukan hal seperti itu, Agus nggak tahu dan maksud dan tujuannya buat apa gitu. Ya sangat kecewa banget lah gitu. Apalagi Agus dengar itu ada lagi dari hasil Super Tank katanya 400 juta. Memang waktu itu ada sih kata waktu pas di podcast itu ada 7% bagian Agus. Silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum silakan aja. Kita adu data, adu klarifikasi nggak apa-apa. Saya yang pasti akan tetap menjalankan hak saya sebagai ketua sampai memang yang ditugaskan selesai gitu. Maka ada dugaan penyalahgunaan wewenang ya. Saya nggak mau tahu ikut campur ya masalah internal mereka ya.
Oke teman-teman, ini yang kasus yang dulunya pernah viral gitu ya, soal kasusnya Agus ya. Agus sedih gitu waktu itu gitu loh. Terus ternyata sampai detik ini masih tetap berlanjut, yang mana ini malah tambah melebar lagi gitu ya hubungannya Novi dengan Gary Julian ini dikabarkan agak tidak baik gitu, berada di persimpangan jalan gitu teman-teman. Ya kita coba ikuti dulu ya alurnya ini bakal seperti apa gitu. Nah ini agak beralih lagi teman-teman. Nah sekarang kita beralih ke video yang mungkin ini bakal mengembirakan teman-teman, karena ada sebuah pasangan yang sering banget dicomblang-comblangin sama netizen gitu ya. Kira-kira apakah akan berakhir indah atau bagaimana ini nanti? Soalnya kabar baiknya ini tuh seseorang ini yang perempuan itu baru aja dapat bunga, tapi netizen itu bertanya-tanya itu bunga dari siapa? Alhamdulillah yang mana ini 150 aja Kak. Yang ini 20 ribu aja. Ini ada 20 batang Kak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak, biar banyak rezekinya sehat. Alhamdulillah Kak. Ini Kak bunganya Kak. Ya, aku mau dua aja. Alhamdulillah Kak, alhamdulillah, terima kasih Kakak. Sabar. Baru berbagi dong. Demi apa? Oke, ini Aisyar dan juga Fuji teman-teman. Ini di waktu pernikahannya kakaknya Fuji ya, Faisal. Nah, ini waktu Aisyar menghadiri pernikahannya kakak Fuji. Kesuksesan Fuji, insyaallah doakanlah yang baik-baik. Plan dulu kita, insyaallah doakan baik-baik, oke? Emang tanggapan lu sama netizen tuh dijodoh-jodohin? Ya, tak apa, oke aja. Oke aja. Sekarang untuk kita kenalan semua, baik-baik aja semua kan. Betul kamu. Saya udah 2 kali bertemu sama dia. Gimana? Ya, enggak ada, biasa aja. Saya bertemu dengan orang-orang lain juga biasa. Enggak ada yang istimewa pertemuan saya dengan dia, enggak ada, biasa-biasa. Ya saya ajak Mbak Fuji keliling DPR, kebetulan kemarin juga masih masa riset sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk ngonten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Dia orang yang nampak comel dan dia comel tu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras. Saya suka. Saya suka orang yang kerja keras. Keluarga saya okey aja. Ya, mereka bergantung saya juga. Udah dapat lampu hijau nih ceritanya. Yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu pergi kayak gini. Niat saya sebenarnya untuk silaturahmi saja. Okey? Jadi doakan yang baik-baik semua. Oke, jadi ini ada momen haru teman-teman ketika Fuji yang kakaknya ini baru saja menikah, yang bernama Franz Faisal, dengan Indah gitu, dengan Kak Indah. Kemudian di acara resepsinya ini Fuji dan juga Gala membawa foto dari mendiang Vanessa Angel dan juga Bibi. Ini cukup mengharukan ya gitu, karena 2 orang ini mendiang ini kan sudah almarhumah gitu ya, yang tidak perlu aku jelaskan ya karena apa waktu itu. Kemudian untuk menghargai juga kayak untuk menghadirkan sosoknya lah gitu di acara, karena ini acara bahagia, terus mereka ingin membawa 2 orang ini meskipun hanya lewat foto aja untuk hadir menyaksikan di acara pernikahannya Franz Faisal dengan Kak Indah. Menarik teman-teman, gimana kalau komentar kalian? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.